Tidak ada seseorang itu disebut sebagai orang alim sehingga ia mengamalkan ilmunya. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tidak ada seseorang itu disebut sebagai orang alim sehingga ia mengamalkan ilmunya. Kutipan tersebut mengandung pesan mendalam tentang pentingnya menuntut ilmu dan menjauhi maksiat. Dalam konteks keagamaan, menuntut ilmu dianggap sebagai jalan menuju surga karena ilmu membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang kehendak Tuhan dan cara hidup yang benar. Sebaliknya, mencari maksiat atau perbuatan dosa dianggap sebagai jalan menuju neraka, karena hal itu menjauhkan seseorang dari jalan yang diridhoi Tuhan. Dalam tradisi Islam, menuntut ilmu sangat dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu amalan yang paling mulia. Hal ini didasarkan pada banyak hadis yang menekankan pentingnya ilmu dan belajar, seperti siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan di dunia, tetapi juga memiliki nilai yang abadi di akhirat. Kutipan ini juga mengingatkan bahwa niat dalam menuntut ilmu haruslah murni, yaitu untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk kepentingan duniawi semata. Sebab ilmu yang diperoleh dengan niat yang salah tidak akan membawa manfaat di akhirat. Oleh karena itu, menuntut ilmu dengan niat yang benar dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada surga. Sedangkan maksiat akan membawa seseorang ke arah yang berlawanan. Kutipan ini menekankan pentingnya mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dalam konteks keagamaan, terutama dalam Islam, seorang dianggap alim tidak hanya karena pengetahuannya yang luas, tetapi juga karena dia mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa amal diibaratkan seperti pohon tanpa buah, memiliki nilai teoritis tetapi tidak memberikan manfaat praktis. Para ulama menegaskan bahwa seseorang yang memiliki ilmu haruslah berusaha keras untuk mengamalkannya. Imam Ahmad misalnya menyatakan bahwa dia tidak pernah menulis sebuah hadis tanpa mencoba mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dijalankan, bukan hanya dipelajari. Dalam tradisi Islam, ada peringatan keras bagi mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Mereka dianggap sebagai orang yang paling bodoh karena ilmu yang tidak diamalkan dapat menjadi sumber kerusakan dan penyesalan di akhirat. Oleh karena itu, mengamalkan ilmu dianggap sebagai bukti kealiman seseorang dan merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan spesifik yang ingin Anda capai dengan ilmu yang telah dipelajari.
Tujuan ini harus relevan dan dapat diukur. Kedua, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cari kesempatan untuk menerapkan ilmu tersebut dalam situasi nyata. Misalnya, jika Anda belajar tentang komunikasi yang efektif, praktikkan dalam percakapan sehari-hari Anda. Ketiga, pembelajaran berkelanjutan. Ilmu yang diamalkan akan terus berkembang. Teruslah belajar dan tambah pengetahuan Anda untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan. Keempat, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam tindakan Anda. Kelima, buat rencana aksi. Tuliskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini bisa berupa daftar tugas atau jadwal kegiatan. Keenam, berdiskusi dengan orang lain. Berbagi pengetahuan dengan orang lain dapat membantu memperkuat pemahaman Anda dan memberikan perspektif baru. Ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala evaluasi kemajuan Anda dan buat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Ingatlah bahwa mengamalkan ilmu membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jangan berkecil hati jika Anda menghadapi tantangan. Itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Tidak semua ilmu yang dipelajari harus diamalkan secara langsung atau sepenuhnya. Ada beberapa pertimbangan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan ilmu mana yang perlu diutamakan untuk diamalkan. Yang pertama adalah relevansi. Amalkan ilmu yang paling relevan dengan kehidupan dan tujuan Anda saat ini. Ilmu yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali lebih bermanfaat. Yang kedua, kapasitas. Pertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang Anda miliki. Fokuslah pada mengamalkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Yang ketiga, prioritas. Tentukan prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya ilmu tersebut. Ilmu yang mendesak dan penting harus diutamakan untuk diamalkan. Keempat, manfaat. Pikirkan tentang manfaat yang akan diperoleh dari mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang memberikan manfaat besar bagi diri sendiri dan orang lain adalah yang harus diutamakan. Kelima, niat. Kembali kepada niat awal Anda menuntut ilmu. Jika niatnya untuk kebaikan, maka ilmu tersebut layak untuk diutamakan dalam pengamalan. Ingatlah bahwa mengamalkan ilmu adalah proses yang berkelanjutan dan dapat disesuaikan seiring waktu. Anda tidak perlu merasa terbebani untuk mengamalkan semua ilmu sekaligus. Tetapi, lakukanlah secara bertahap dan konsisten. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari membawa banyak manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mengamalkan ilmu. Namun, sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya, alangkah enaknya kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Ilmu yang diterapkan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik
dan tepat dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu memperkuat keterampilan pemecahan masalah. Dengan mengamalkan ilmu, Anda dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan menemukan solusi yang inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan potensi untuk meraih kesuksesan. Ilmu yang diamalkan memandu Anda untuk mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terstruktur. Keempat, pengembangan diri. Mengamalkan ilmu memungkinkan pertumbuhan pribadi, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas wawasan. Kelima, manfaat sosial. Dengan menerapkan ilmu, Anda dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Keenam, pengembangan karir. Ilmu yang diamalkan dapat meningkatkan prospek karir Anda dengan memperluas keterampilan dan kompetensi yang relevan. Ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Mengamalkan ilmu dapat meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan, baik secara material maupun spiritual. Ingatlah bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk dijalankan dan dibagikan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Hikmah yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut adalah pentingnya mengejar pengetahuan dan kebaikan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Hal ini mengajarkan kita untuk 1. Mengutamakan pendidikan. Menuntut ilmu merupakan langkah pertama dalam mencapai kesuksesan spiritual dan material. 2. Memilih jalan kebaikan. Kita harus berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan yang dapat membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Menetapkan niat yang baik. Dalam menuntut ilmu, niat haruslah untuk mencari keridhaan Tuhan, bukan hanya untuk keuntungan duniawi. 4. Mengamalkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. 5. Berbagi pengetahuan. Dengan berbagi pengetahuan atau ilmu, kita dapat membantu orang lain dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari menuntut ilmu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan abadi, bukan hanya kesenangan sementara. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan menghindari maksiat yang dapat menghalangi kita dari jalan yang benar. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.